pada saat dia jadi followers yang bagus, biasanya dia akan jadi leaders yang bagus. Kenapa? Karena kalau dia jadi followers yang bagus, dia tuh kayak udah kelar sama dirinya sendiri. Kalau aku boleh quote nih, dari John C. Maxwell, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Saya pernah ngobrol nih, kalau kamu nggak diajak ke event meeting ini gimana? I feel left behind, Pak. Nah, kalau left behind berarti dia nggak bisa kontribusi secara optimal. Mereka tuh apa-apa pengennya cepet kan anak-anak sekarang kan. Jadi ada apa ya, quick wins itu dari goal jangka panjangnya mesti diturunin jadi quick wins yang jangka pendek. Karena tadi pengen cepet ya, overload dengan knowledge ya. Nah, support untuk tetap mereka keep on track itu rasanya dirasakan butuh lagi saat ini. Dan jangan lupa core kompetensi yang ketiga atau yang keempat ini udah harus banget terkait dengan teknologi. Untuk generasi yang saat ini, Mbak, harus lebih listen first kali ya. Good day Avenuers, kembali lagi di Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar hari ini Avenuers? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat ya. Dan hari ini kembali lagi dengan saya, Melanie Firda, ditemani oleh salah satu narasumber yang sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang HR, bisnis, dan juga leadership. Beliau ini juga sekarang sebagai profesional eksekutif dan juga leadership coach, yaitu adalah Mas Hari Pramono. Apa kabar? Baik, Mas terima Hari? kasih Mbak Mel. Halo Avenuers, selamat pagi. Kabarnya baik ya hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tetap semangat untuk menjalani hari untuk saat ini ya? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Mas Hari di sini untuk topik podcast pada hari ini, di sini Avenuers ingin membangun topik yaitu tentang leadership nih, Mas Hari. Dan untuk pengalaman Mas Hari yang sudah berpuluh tahun di bidang HR, di sini Avenuers ingin tahu nih bagaimana sih teman-teman Avenuers menjadi leadership yang baik dan juga profesional di tempatnya masing-masing. Yeah. Nah di sini Mas Hari boleh diceritakan dulu pengalaman leadership-nya kepada teman-teman Avenuers yang pengen tahu tentang pengalamannya, silahkan. Sure. Kalau ngomong soal leadership, aku mau mundur dulu nih Mbak Mel. Mundur dulu, jadi harus punya pengalaman followership yang bagus. Jadi untuk jadi leader yang bagus, dia harus pernah jadi follower yang bagus. Nah, bagaimana jadi followers yang bagus? Ya, sederhananya sih, mesti bangun rasa responsibility aja ya sama apa yang dia kerjain, kedua itu. Lalu yang dinilai dari kita, kalau aku bilang aku hebat, aku ini, aku itu, tapi yang dinilai deliverables-nya, result-nya. Ya udah jadi responsible dan deliver results. Itu sebagai followers tentunya ya, mesti kayak gitu. Jadi butuh menjadi individu yang responsible, lalu dia punya goals pastinya ya, lalu dan juga dia punya bagaimana memprioritaskan. Nah, pada saat dia jadi followers yang bagus, biasanya dia akan jadi leaders yang bagus. Kenapa? Karena kalau dia jadi followers yang bagus, dia tuh kayak udah kelar sama dirinya sendiri. Nah, pada saat jadi leaders, kalau kita belum kelar sama diri kita sendiri, kita pasti struggle ngelit orang lain. Nah, jadi mesti kelar dulu dari sisi itunya. Itu dari sisi managing people-nya ya. Nah, kan leaders banyak perannya nih. Nomor satu, dia harus bisa ngatur dirinya sendiri nih, lead self, lalu lead others tadi ya. Lalu pasti bisnis yang dia kelola. Lalu saat ini yang fast changing nih ya, berarti masih bisa nge-lead changes ini. Nah, pengetahuan terkait itu semuanya mesti diupdate terus sih kalau aku bilang. Seru kok, tapi startnya harus dari good followers dulu. Sampai gitu. Oke, baik. Jadi tetap harus responsif ya untuk menjadi leader yang lebih baik lagi. Bukan responsif, tapi lebih proaktif, lebih ngambil inisiatif. Karena bedanya responsif dengan proaktif tadi. Responsif nih kita disuruh kita kerjain, gitu ya. Dikasih instruksi kita kerjain. Nah, inisiatif dia tahu goals-nya, bosnya besarnya, dia lalu mengusulkan inisiatif-inisiatif yang kira-kira mendukung pencapaian goal-nya. Itu yang membuat dia jadi followers yang bagus. Oke, baik.
Mas Hari, kita tahu bahwa kita sudah berada di generasi Z ya, sudah di generasi Z. Nah di sini kalau misalnya kita boleh flashback ke generasi yang millennials dan juga Y, boleh di-share menurut Mas Hari tuh bagaimana sih leadership yang baik untuk generasi-generasi yang dulu, yaitu generasi millennials maupun generasi yang Y. Kita bisa lihat perbedaannya, kita bisa lihat perbedaannya, kita bisa lihat juga persamaannya. Nah, banyak persamaan dari leadership, mulai dari aku baby boomer sampai sekarang millennials. Persamaannya yang menurut aku mesti dijaga adalah satu, kalau aku boleh quote dari John C. Maxwell, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Dia tahu apa yang mau dikerjainnya, jalannya seperti apa, direction-nya kemana, dan jadi role model, jadi giving example. Nah itu menurut aku kesamaan lah, mau baby boomers sampai millennials seperti ini. Nah cuma saat ini memang kalau aku lihat perbedaan leadership dari zaman aku sebagai follower dulu banyak banget direktifnya. Direktif banget gitu ya gaya-gaya leadersnya. Nah sekarang ini kayaknya nggak bisa direktif aja, mesti diseimbangi dengan yang apa ya, inspiring mereka, ya, lalu memberi space buat mereka, melibatkan mereka lebih dalam. Karena kalau nggak dilibatin mereka, saya pernah ngobrol nih, kalau kamu nggak diajak ke event meeting ini gimana? I feel left behind, Pak. Nah kalau left behind berarti dia nggak bisa kontribusi secara optimal gitu. Nah, empathizing mereka punya needs ya. Nah, menurut aku itu menjadi satu hal yang penting. Nah, lalu kalau menurut aku juga adalah memberikan directions yang pretty clear, juga agak short term. Agak short term. Karena kan mereka tuh apa-apa pengennya cepet kan anak-anak sekarang kan. Jadi ada apa ya, quick wins itu dari goal jangka panjangnya mesti diturunin jadi quick wins yang jangka pendek. Ibaratnya kalau metik mangga yang low hanging fruits gitu, yang dia ngambilnya nggak usah pakai tangga, nggak usah pakai galah yang tinggi-tinggi, tapi dia cukup jinjit dia dapat. Itu sih peran leader untuk bisa membuat objektif yang short term tadi, quick wins, tapi connect dengan long term goals-nya. Itu yang menurut aku akan membantu banget teman-teman millennials untuk bisa perform. Oke, wah menarik sekali. Kita sudah berada di generasi Z ya. Dan seperti kita tahu bahwa generasi Z itu banyak sekali yang instan, terus juga kreatifnya tapi lebih banyak juga, dan juga kurang daya juangnya nih. Nah menurut Mas Hari gimana sih cara leadership yang cocok untuk generasi Z pada saat ini? Ini aku ingat aku nyebutnya pakem nih, terkait dengan kinerja. Jadi pakemnya gini, kinerja sama dengan motivasi dikali ability dikali support. Nah, jadi pakem ini bisa kita apply sih buat generasi apa aja, khususnya untuk generasi milenial saat ini. Support ini, supportive way of leading itu menjadi hal yang menurut aku lebih penting saat ini dengan generasi saat ini. Nah, bagaimana melihara motivasi ability-nya? Kalau ability ya keep on learning terus lah ya belajar, cari mentor yang bagus. Motivasinya ini, kalau menurut aku juga komunikasi yang lebih intens, regular terkait sama kebutuhannya millennials ini kayaknya butuh lebih sering dilakukan. Kalau dulu aku tuh sama bos-bosku ketemu 2 bulan sekali, sebulan sekali, it's okay. Tapi kayaknya sekarang sih perlu lebih intens aja. Nah, lalu support. Karena tadi pengen cepet ya, overload dengan knowledge ya. Nah, support untuk tetap mereka keep on track itu rasanya dirasakan butuh lagi saat ini. Ya. Supportnya, jadi aku pengen garis bawahi supportnya sih di sini. Kayaknya akan lebih membantu mereka untuk bisa perform. Oke. Jadi supportnya untuk teman-teman generasi Z sekarang dibutuhkan support yang lebih untuk bisa menunjang kinerjanya lagi, betul ya, Mas Hari?
Balik lagi ke yang tadi kita sudah bahas, bahwa kita membandingkan lagi nih generasi millennials dan juga generasi Z sekarang. Nah, untuk generasi millennials dan juga Y, dulu kan memang serba belum ada teknologi yang maju ya. Untuk saat ini semuanya sudah serba virtual, semuanya sudah maju, teknologinya juga sekarang cepat. Dan gimana sih untuk menjadi leader di zaman multidimensi ini yang baik agar bisa menunjang perform mereka? Ini lucu nih, ada pengalaman ngobrol. Ini kebetulan sama timnya istriku di kantornya dia. Aku ngobrol makan siang sama anak-anak muda. Gimana kamu kerjaannya saat ini? Wah, gampang banget Pak, enak Pak, tinggal tekan ini, tekan ini, tekan itu, tekan itu. Gitu ngomongnya, anak mudanya. Ngomong sama yang senior, aduh ribet banget nih ya teknologinya. Jadi ada satu gap yang cukup besar ini. Nah, buat aku, memang terutama sekali yang leader yang lebih senior, mereka mesti punya framework pola pikirnya. Kalau aku personally mencoba melihat urusan di bisnis, di kantor itu, melihatnya dari sisi people, organizational, proses, dan teknologi. Nah, 4 ini kalau bisa dilihat oleh leaders, bisa update dirinya, pasti akan bisa survive. Nah, ini buat para leadernya juga butuh learning yang continuous. Jadi kalau dulu itu kita punya satu core kompetensi aja survive. Saat ini nggak bisa, kita masih punya 2-3 core competencies. Dan jangan lupa core kompetensi yang ketiga atau yang keempat ini udah harus banget terkait dengan teknologi. Kalau aku orang finance misalnya, aku mesti belajar, aku orang HR misalnya, aku mesti belajar finance, marketing, bisnis gitu. Nah sekarang nggak cukup, dulu cukup. Sekarang harus dengan teknologi. Itu udah kudu kayaknya sekarang. Udah wajib. Bahasa aku kudu. Oke, berarti untuk senior memang harus mengikuti juga ya. Iya banget. Beradaptasi dengan teknologi yang ada pada generasi Z sekarang. Seperti itu. Pastinya kalau untuk di leadership kan pasti ada tantangannya nih, Mas Hari. Tidak terkecuali masalah komunikasi. Biasanya memang tantangan dan juga kendala-kendala yang ada di leadership itu biasanya masalah komunikasi. Betul. Gimana proses komunikasi yang baik sebagai leader untuk generasi senior sekarang maupun yang sekarang ini pengennya tuh serba instan seperti itu. Gimana sih komunikasi yang baik? Nah, looking back ya. Dulu kalau aku ngobrol sama bos, dia bilang ini, bilang itu, instruksi ini, atau aku oke aja. Dan sikapku tuh, mannerku, gesturesku ya kalau lagi ngobrol gini formal, aku ya begini ini, santun banget, sopan banget. Tapi sekarang anak-anak muda ngobrol dia begini, gitu kan ya? Sambil googling informasi dia, aku mau ngomel nggak? Ya nggak bisa lah, emang gayanya begitu kan. Aku mesti menyadari itu. Karena dia juga begitu bukan maksudnya di respect myself sebagai leadernya misalnya, tapi dia lagi cari informasi nih untuk dapetin jawaban-jawaban terhadap itu. Yang senior mesti bisa adaptif banget seperti itu. Balik ke core daripada communication itu, kalau menurut aku untuk generasi yang saat ini, Mbak, harus lebih listen first kali ya. Listen first, dengerin maunya apa. Nah, apa dampaknya pada saat kita listen first, memahami yang bersangkutan? Dampaknya pada saat kita masuk memberikan direction, kita masuk memberikan nasihat, mereka lebih terbuka untuk menerima masukan-masukan itu. In short, komunikasi menurut aku listen first deh. Nah, ini challenging buat yang senior-senior nih. Kenapa? Karena senior-senior cenderungannya ngasih tahu terus kan, kebiasaannya memberikan direction terus. Nah, ini yang jadi challenge-nya buat para leader yang lebih senior. Listen first dulu. Listen first dulu. Itu terpenting supaya bisa tidak ada yang miss ya, seperti itu. Jadi, karena memahami kan jadinya kan ya. Betul. Karena memang di sini yang dilihat memang kalau misalnya di dunia profesional biasanya memang komunikasi yang miss itu bisa berdampak besar juga ya. Many years back, aku ikutan satu survei, itu 70% faktor problem di office karena communication breakdown. Jadi point communication benar-benar penting banget. Dulu gayanya, kalau aku ngobrol sama bosku itu, do I make myself clear? Mungkin sekarang nggak bisa lagi gitu ya. Pendapatku aku menangkap pendapat kamu seperti ini nih. Nah, jadi kita kayak apa ya? Kayak rephrasing pendapatnya mereka sehingga mereka ngerasa difahami. Nah, bagus ya buat leader apa?
pada saat kita bisa memahami mereka dengan baik, at the same time, influence skill kita naik. Nah, itu yang bisa menggerakkan mereka sih, lebih mudah. Baik, luar biasa sekali Mas Hari. Saya pengen tahu juga nih Mas Hari, bahwa untuk di generasi sekarang banyak sekali ketidakpastian dan juga perubahannya yang sangat cepat. Nah, leadership yang seperti apa dan skill yang bagaimana untuk menjadi leadership yang baik di era banyak ketidakpastian dan juga banyak perubahan saat ini? Ada 3 kata kunci yang aku ingat ya. 1, mesti fokus banget. Fokus. Lalu karena tuntutannya serba cepat lagi, jadi kedua fast, ketiga fleksibel. Nah, fokus karena kita ingin mendapatkan hasil yang bagus dari sekian banyak priority, jadi kita mesti bisa fokuskan pada katakanlah 1, 2, 3 hal yang penting aja yang mau kita kerjakan pada satu moment of time, target itu. Kedua, fast. Nah, fast ini kalau dulu kita mereview sebuah bisnis itu monthly, quarterly. Nah, saat ini nggak bisa nih. Kita harus bikinnya weekly, bahkan seringkali daily basis. Jadi fast-nya di situ. Nah, ini akan mendukung poin yang ketiga, flexibility. Jadi kalau main basket tuh aku bisa kayak pivoting gitu loh, kira-kira dari gerak ke arah sana atau gerak ke arah sana gitu ya. Pivoting itu juga seringkali dibutuhkan di dalam bisnis. Karena aku sering ngobrol sama para owner, ya founder itu, dia berpikirnya nggak linear seperti kita sebagai karyawan. Mereka jumping ke sana, jumping ke sana. Nah, karena kesibukannya, mereka tidak mengkomunikasinya secara terstruktur. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang kita masih mikir dengan goal yang lama, tahu-tahu si ownernya atau founder company itu pengennya udah hal yang lain. Nah, ini pergeseran ini cukup sering ya. Oleh sebab itu butuh satu tadi, fokus, fast sama flexibility. Buat aku itu jadi kata kunci lah ya untuk bisa tetap deliver semua apa yang di-expect dari kita. Oke. Nah, jadi 3 tersebut harus dimiliki oleh seorang leader, yaitu adalah fokus, fast dan juga fleksibel. Dan amazingnya pada saat saya menjalankan peran sebagai konsultan, walaupun saya nggak hands on banget, tapi saya minta teman-teman itu melakukan daily check, weekly review gitu ya. Pada saat kita celebrating sukses gitu ya, kita makan bareng nih sama teman-teman gitu. Aku tanyakan, hey gimana dengan sistem yang baru ini? Pak, thank you banget Pak ya, saya diingetin, dikejar-kejar terus sehingga saya bisa perform bagus. Ngomongnya begitu loh. Padahal dari leadernya tadinya ada rasa nggak nyaman nguber-nguber mereka gitu ya. Tapi ternyata responsnya bagus. Jadi si leader juga mesti bisa ngatasin tadi. Mau memberikan tight review monitoring, ada rasa nggak nyaman tuh di dia. Nah dia mesti ngatasin itu, si leadersnya. Karena responsnya teman-teman bagus. Dari situ saya belajar juga, everyone actually wanna perform well gitu ya. Semuanya pengen perform. Dari sebab itu si leadernya masih bisa support supaya mereka bisa perform. Gitu. Semua leader harus support supaya karyawannya dan juga seorang leadernya yang di bawahnya bisa perform. Gitu ya. Itu mengingatkan aku ada satu kalimat yang aku senang banget. Wah, apa tuh? When employee thrive, company will shine. Waduh, luar biasa sekali Mas Hari. Oke. Nah, Mas Hari, dari penjelasan tadi banyak sekali insight yang saya dapatkan dan juga teman-teman Avenuers juga pastinya mendapatkan insight nih. Insya Allah. Supaya nanti ke depannya menjadi leader dan leader masa depan yang baik tentunya. Baik, Mas Hari, ada closing statement nggak untuk calon-calon leader di generasi Z dan juga leader yang sudah berpengalaman dan masih jadi leader saat ini? Gimana pesan untuk mereka? Silakan. Aku put some spiritual value ya di sini ya, bahwa kita apply sesuatu hasilnya successful. Untuk ini kita butuh knowledge, butuh ilmu, ya bukan sekedar knowledge tapi juga understanding. Nah tapi kita mundur lagi ke belakang. Untuk itu kita butuh adab yang baik, akhlak yang baik. Nah ini mesti connected satu sama lain. Karena seringkali kita kurang mundur ke belakang nih, kita cuma knowledge aja lalu practice. Tapi adabnya kita mesti lengkapin. Karena buat saya itu kunci sukses itu menjadi diri yang trustworthy banget diri kita, dan itu akan membangun
employability, kemampuan kita untuk dipekerjakan oleh employer, oleh customer, oleh diri kita sendiri. Begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali Mas Hari. Sekali lagi terima kasih sudah ngobrol-ngobrol nih bareng teman-teman Avenuers. Iya, Semoga insight yang diberikan oleh Mas Hari bisa bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Oke, Ya. Mas Hari terima kasih, dan teman-teman Avenuers jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe. Dan juga kalau misalnya teman-teman ingin tahu tentang Avenue, bisa kunjungi website di bawah ini, yaitu avenue.co.id. Dan teman-teman Avenuers, nanti kita kembali lagi di episode selanjutnya ya. Dan sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.